Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan terkait tugas kecil 1, yaitu identifikasi dan definisi elemen pembentuk sensasi dan persepsi suatu ruang di lingkungan sekitar melalui bukti pengamatan visual. Sebelum mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Syakira Mawaran Zoljia dengan NIM 1060 32300 198 dan rekan saya. Saya Nurul Muhajirin Nida dengan NIM 1060 3230 0144. Saya Nazwa Rimesia Putri dengan NIM 1060 323 00188. Saya Sania Syarapova dengan NIM 1060 3233 001. Dan saya Salma Nur Aziza dengan NIM 1060 3233 0134. Baik, selanjutnya untuk perkenalan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, pertama-tama pengenalan untuk Groe Cafe sendiri. Cafe Groe ini bernuansa eklektik, yaitu industrial dan Skandinavian. Untuk elemen industrial bisa dilihat pada penggunaan besi, kayu, dan juga ada tekstur semen pada dinding. Terus juga untuk elemen Skandinavian itu dapat dilihat untuk pada penggunaan furniturnya yang lebih menonjol ke Skandinavian. Untuk dominasi Cafe Groe ini juga didominasi oleh elemen kayu yang menambah kesan homey. Untuk lokasi Cafe Groe ini berada di dekat area Telkom University, yang mana menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh mahasiswa Telkom untuk menugas atau sekedar bersantai. Di dalamnya, Cafe Groe ini memiliki banyak variasi area ruang yang cukup luas. Terdapat juga area indoor dan area outdoor yang menjadi smoking area. Untuk Cafe Groe juga menyediakan banyak pilihan tempat duduk. Boleh di next? Oke, sebelumnya saya sedikit ingin memaparkan penjelasan mengenai sensasi. Untuk sensasi adalah terjadinya proses yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya sendiri itu merupakan jarak dan lama stimulus sampai ke alat indera. Untuk faktor internalnya itu merupakan kondisi alat indera ketika menerima stimulus. Jadi, untuk sensasi itu akan terjadi bila alat-alat indera mengubah informasi saraf dengan bahasa yang dapat dipahami oleh otak. Boleh di next? Berikut adalah sensasi touch yang terdapat pada area Groe Cafe. Jadi ketika masuk, pengunjung langsung disambut dengan dominasi kayu yang terdapat pada atap dan juga lantai. Dan juga ada penggunaan tanaman, dan ada juga tanaman gantung beserta pencahayaan dari area outdoor yang menambah kesan teduh pada cafe ini. Boleh di next? Oke, berikut juga ada sensasi touch juga terdapat pada material yang terdapat pada furnitur sofa, yaitu penggunaan material kain yang halus yang membuat pengunjung merasa nyaman ketika duduk dan bersantai di cafe ini. Untuk sensasi smell atau pembauan itu terdapat pada ada aroma kopi di meja kasir. Jadi ketika pengunjung sedang memesan makanan dan minuman, itu pengunjung dapat mencium aroma yang menyenangkan. Boleh di next? Lalu ada juga sensasi taste atau pengecapan. Jadi untuk di Groe Cafe ini terdapat menu minuman kopi dan juga beberapa pilihan pastry yang dapat memberikan perasaan senang dan bisa memberikan kestabilan tubuh untuk pengunjungnya. Lalu juga ada sensasi hearing atau auditoris, yaitu pada Groe Cafe ini terdapat alunan musik yang dimainkan yang membuat pengunjung itu bisa suasana hatinya itu menjadi lebih baik dan juga dapat menghasilkan output pekerjaan yang produktif. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk persepsi. Persepsi adalah proses mengorganisasi, mengidentifikasi, dan menginterpretasikan informasi sensorik untuk mengenali, memahami, dan memberikan makna terhadap stimulus atau rangsangan yang diterima melalui panca indera sehingga menciptakan kesadaran tentang diri sendiri, orang lain, atau bahkan objek atau lingkungan. Baik, selanjutnya persepsi pada Cafe Groe, kenyamanan dari segi visual karena pada beberapa elemen interior dinding menggunakan warna neutral bahkan unfinished, seperti yang dapat dilihat pada foto. Nah, serta pada beberapa dekoratif menggunakan tanaman hijau yang membuat mata dan pengunjung merasa betah untuk berlama-lama. Selain itu, kenyamanan dari segi audio karena Cafe Groe sering dipergunakan anak muda atau mahasiswa TELU, maka Cafe Groe sering sekali menggunakan musik-musik terkini, bahkan instrumental. Nah, lalu selanjutnya kenyamanan dari segi penciuman. Ini Cafe Groe merupakan kafe yang menyediakan berbagai makanan, namun karena kafe ini membranding kafenya dengan kopi yang nikmat dan berbagai makanan pendamping kopi atau bahkan makanan berat, maka ketika memasuki area kafe, pengunjung akan mencium aroma kopi dan makanan manis. Selanjutnya, kenyamanan dari segi visual ini juga karena ambient atau lighting yang tidak terlalu redup dan tidak terlalu terang, ini menimbulkan suasana hangat dan santai. Nah, ini juga ada ambient atau lighting buatan dari lampu, dan ada juga ambient lighting dari cahaya alami, yaitu dari
matahari. Bisa dilihat di sini ada yang bagian terbuka dan ada jendela yang terbuka juga. Ini memberikan suasana yang hangat dan santai juga sejuk begitu. Selanjutnya, emosi. Emosi adalah perasaan atau afeksi yang timbul dalam diri seseorang sebagai respon terhadap stimulus tertentu di dalam suatu ruangan yang kemudian dipengaruhi secara mendalam oleh elemen desain seperti warna, tekstur, pencahayaan, dan tata letak ruang. Nah, emosi yang terjadi karena Cafe Grui sendiri ini adalah tenang dan santai karena banyaknya unsur penghawaan alami dan pencahayaan yang tidak terlalu redup dan tidak terlalu terang. Jadi memberikan efek relaksasi dan meminimalisir stres. Nah, lalu selanjutnya menstimulasi kreativitas karena lingkungan yang tidak terlalu berisik dapat menstimulasi otak kanan, yaitu bagian berpikir kreatif karena Cafe Grui dapat membantu memunculkan ide-ide. Selanjutnya rasa puas, karena banyaknya pengunjung yang merasa puas dengan pengalaman saat mencium aroma kopi, mendengarkan musik, dan akan berkumpul bersama teman atau bahkan merenung. Selain itu, rasa puas juga bisa terjadi karena pelayanannya. Jika pelayanannya yang diberikan baik, maka pengunjung semakin puas dengan kafe tersebut. Nah, selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada atensi. Sebelumnya aku ingin menjelaskan dulu atensi itu apa. Jadi atensi dalam psikologi itu merupakan proses memusatkan pikiran secara tajam dan juga terarah pada suatu objek atau rangkaian gagasan tertentu yang di dalamnya terkandung unsur fokus, konsentrasi, dan juga kesadaran. Nah, untuk konteks desain, atensi biasanya tertuju pada elemen yang memiliki perbedaan mencolok atau menonjol, misalnya melalui penerapan prinsip kontras. Boleh di next. Nah, untuk atensi pada Grui Coffee ini, kami mengambil atensi visual melalui kontras dan tata ruang. Nah, pada Grui Coffee, atensi pengunjung itu diarahkan melalui perpaduan kontras material dan juga keteraturan tata ruang dengan permukaan dinding yang beton berwarna abu-abu yang berfungsi sebagai latar menonjolkan elemen kayu, terus rotan, serta karya seni. Bisa lihat juga di situ ada seperti hiasan figura yang menghasilkan warna hangat sebagai pusat perhatian juga. Nah, untuk variasi teksturnya dan warna menciptakan keseimbangan visual, sedangkan susunan furnitur yang tersusun rapi serta garis-garis struktural yang tegas membentuk arah pandang yang jelas dan nyaman secara visual. Boleh di next. Kami juga mengambil atensi melalui cahaya dan elemen alam. Jadi pencahayaan alami di Grui Cafe ini menjadi aspek utama yang memberi fokus pengunjung. Jadi Grui Cafe ini tuh termasuk area yang semi outdoor, jadi memungkinkan cahaya matahari masuk secara lembut, terus juga mengarahkan perhatian ke area taman dan elemen hijau yang di luar ruang. Bisa dilihat juga pada foto itu ada kayak sedikit kecil, taman kecil gitu, ada pohon-pohon kecil juga. Itu menciptakan dinamika visual yang menenangkan, juga memperkuat kesan alami serta memperkuat kesan terbuka dalam pengalaman ruang yang hangat dan rileks secara psikologis. Boleh next. Nah, selanjutnya ada sirkulasi di Grui Coffee. Jadi sirkulasinya itu dibuat sederhana dan juga terbuka, jadi memudahkan pengunjung bergerak atau beraktivitas dari area pemesanan hingga area duduk tanpa hambatan. Nah, setiap bagian di Grui Cafe ini memiliki fungsi tersendiri, mulai dari kasir yang di depan. Jadi pas pintu masuk itu kita langsung ngelihat ada area kasir, terus juga kita bisa memilih juga nih untuk area duduk juga, kita mau duduk di mana, bisa untuk area kerja, terus juga bersantai. Terus bisa kita sebut juga ruang rekreasi di lantai 2 karena ada meja biliarnya. Nah, jadi perpindahan antar ruang ini terasa alami karena penggunaan material dan warna yang konsisten. Nah, sementara untuk tangga yang terbuka itu menjaga hubungan visual antar lantai sehingga ruang tetap terasa luas dan mengalir. Untuk desain interiornya sendiri menampilkan gaya industrial Skandinavian dengan sentuhan alami yang hangat. Nah, material seperti beton ekspos, terus baja, kayu, dan kaca dipadukan dengan warna netral agar tercipta suasana nyaman dan juga seimbang. Bukaan kaca besar menghadirkan pencahayaan alami seperti matahari tadi masuk, sedangkan keberadaan tanaman dan di dinding dan taman kecil di luar memperkuat kesan segar. Perpaduan elemen-elemen tersebut menjadikan Grui Cafe ini bukan hanya tempat untuk menikmati kopi, tetapi juga ruang yang mendukung aktivitas sosial seperti mengerjakan tugas, rapat, gitu. Oke, selanjutnya boleh di next. Oke, selanjutnya ada penghawaan. Yang pertama itu ada kipas angin yang terdapat di lantai 1 dan 2. Kipas angin adalah sumber penghawaan yang efisien yang sering digunakan di kafe, terutama untuk yang berkonsep terbuka. Selain hemat energi, kipas juga membantu sirkulasi udara, menjaga kenyamanan, dan mengurangi kelembapan serta bau makanan. Dengan penempatan yang tepat, kipas dapat menciptakan suasana sejuk dan menyenangkan bagi pengunjung. Lalu ada bukaan di lantai 1, yaitu ada jendela yang besar, yang tinggi. Bukaan pintu dan jendela yang tinggi, serta selalu terbuka berperan penting dalam mendukung sirkulasi udara alam di kafe. Desain ini memungkinkan udara segar masuk dan udara panas keluar dengan lebih cepat dan efisien. Selain meningkatkan kenyamanan, bukaan tinggi juga memberikan kesan ruang yang lapang dan terang, mendukung suasana santai yang disukai pengunjung. Lalu ada bukaan di lantai 2. Bukaan di lantai 2 berfungsi untuk sirkulasi udara dan pencahayaan alami pada siang hari. Saat malam, bukaan yang dapat ditutup dengan tirai gulung untuk menjaga privasi dan mengurangi masuknya udara dingin, sehingga suasana tetap nyaman bagi pengunjung. Lalu untuk kebisingan itu dibagi menjadi 2, ada dalam kafe dan di luar kafe. Untuk di dalam kafe terdapat speaker yang sering dipakai untuk memutar lagu, dan terkadang untuk di lantai 2 dipakai untuk kegiatan kampus seperti rapat atau ada live musik. Lalu untuk di luar, karena terletak di pinggir jalan, jadi suara motor atau mobil sudah pasti terdengar, ditambah dengan banyaknya bukaan yang membuat suara masuk lebih jelas.
Lalu untuk pencahayaan, itu ada pencahayaan alami dan buatan. Untuk lampunya, terdiri dari lampu LED, area litrek, lampu gantung, lampu sorot, lampu neon light yang tersebar di berbagai ruangan. Selain itu, kafe ini memiliki banyak bukaan seperti jendela besar, sehingga cahaya matahari bisa masuk dengan leluasa pada siang hari. Hal ini membuat ruangan terang tanpa perlu menyalakan banyak lampu. Berikut adalah motivasi pengunjung ke Cafe Grui. Yang pertama itu untuk mencari tempat bersantai dan relaksasi. Pengunjung lepas penat bersantai dari rutinitas seharian, dan suasana nyaman dan pencahayaan yang lembut, serta musik yang menyenangkan membuat Cafe Grui ini menjadi tempat ideal untuk beristirahat sejenak. Yang kedua itu berinteraksi sosial dan bersosialisasi. Cafe Grui sering dijadiin tempat berkumpul bersama teman dan keluarga. Motivasi ini muncul dari keinginan untuk berbagi cerita, memperkuat hubungan sosial, atau sekedar mengobrol santai di lingkungan yang nyaman. Dan yang ketiga itu untuk menikmati makanan dan minuman. Salah satu motivasi utama adalah untuk menikmati berbagai pilihan makanan dan minuman yang disajikan. Kafe sering menawarkan menu spesial, kopi berkualitas, dan cemilan yang menarik yang menjadi daya tarik utama. Selanjutnya adalah mencari tempat kerja atau belajar. Beberapa pengunjung IT dan suasana yang mendukung fokus. Motivasi ini juga didorong oleh keinginan untuk menghindari gangguan di rumah ataupun di kantor. Berikut ada beberapa ulasan yang diambil dari Google Review di Cafe Grui. Yang pertama itu ada yang bilang makanannya enak dan juga tempatnya nyaman. Yang kedua itu interaksi antara pelanggan dan staff. Pelanggan memesan makanan dan meminta layanan. Dan yang ketiga itu adalah interaksi antar pelanggan dan ruang. Cara pelanggan menggunakan ruang seperti duduk di kursi, bersantai di sofa, atau berkerumunan di area tertentu seperti saat bermain biliar. Berikut adalah data fasilitas yang disediakan oleh Cafe Grui. Yang pertama itu ada wifi gratis untuk mendukung pekerjaan seperti belajar atau sekedar bersantai dengan internet. Terus juga ada menu yang beragam. Terus juga disediakan stop kontak untuk pengisian daya perangkat elektronik seperti laptop, ponsel, atau tablet. Dan yang kedua, toiletnya bersih juga, bagus untuk kenyamanan bagi pengunjung, dan parkiran Grui ini juga termasuk lumayan luas. Terus ada area smoking dan smoking. Jadi kalau area merokok itu di tempat terbuka dan area non smoking itu berada di tempat yang lebih tertutup. Terus juga spot foto estetik, sama disediakannya kursi dan sofa yang nyaman. Berikut akan dijelaskan. Oke, untuk selanjutnya ada data aktivitas. Jadi nama kafenya itu ada Grui Coffee. Terus lokasinya ada di Jalan Telekomunikasi, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk tipe kafenya sendiri, industrial dan juga Skandinavian. Untuk jam operasionalnya dia buka setiap hari, dari hari Senin hingga Minggu, pukul 9 pagi sampai jam 11 malam. Boleh di next. Nah, untuk data aktivitasnya yang kedua, ada demografi pengunjung. Jadi mayoritas pengunjung itu dari umur 18 hingga 30 tahun, karena Grui Cafe ini juga dia dekat dengan kampus Telkom, jadi dia kebanyakan pengunjungnya itu adalah mahasiswa dari Telkom University. Nah, untuk keunggulan kompetitifnya, desain interior ini dengan gaya industrial dan Skandinavian, terus produk serta bahan yang berkualitas tinggi di menu-menunya, terus juga pelayanan yang ramah dan profesional kepada pengunjung. Untuk feedback pengunjungnya mendapatkan feedback positif mengenai suasana kafe, desain kafe, lokasi kafe yang dekat dengan Telkom University, serta kualitas makanan dan minuman yang disajikan. Nah, untuk saran dari pelanggan, kami mengambil dari review dari Google. Jadi untuk di siang hari ini pengunjung merasa sedikit agak panas dan juga gerah ya. Jadi mereka memberi saran untuk memberikan penghawaan tambahan seperti stand fan atau wall fan. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.